ganjil berarti mata kuliah yang dibuka adalah semester 1, 3, 5, kemudian metode penelitian di semester 6 saya buka ya. Di semester ganjil ini kita metode penelitian kita sepakati saja ganjil genap dibuka. Jadi bagi teman-teman semua yang merasa mata kuliah metode penelitian di semester genap kemarin mengulang, bisa diulang di semester ini. Itu berita gembira ya. Ada nggak di sini yang mengambil metode penelitian? Ada, Pak. Halo, Pak. Ada, Ada. Pak. Oke. Ada, Pak. Statusnya mengulang atau mau Nggak ngambil keambil, saja? Pak. Jadi yang semester 6 kemarin nggak keambil, Pak. Nggak keambil ya, ya Mengulang, sudah. Pak. Jadi ikuti ya Pak Bambang ya, mata Ya, kuliah Pak. metode penelitian. Jadi bagi rekan-rekan semua yang pengen, tapi ini pengecualian untuk semester 1 dan 2 ya, yang sudah dipaketkan. Silahkan rekan-rekan di semester 3 sampai semester 5 gitu ya, ingin belajar lebih dini mengenai metode penelitian, kita buka ya, Metolit di semester ganjil ini. Jadi bagi Bisa. juga teman-teman semua yang merasa kemarin tidak lulus ya, nilai D atau E, metode penelitian manajemen, karena itu syarat ya, untuk tugas akhir, ya wajib diulang ya, teman-teman semua ya. Jadi kami berikan kesempatan ya, Metolit kita buka satu kelas dulu. Kalau nanti pesertanya lebih dari 60, kita buka kelas kedua, gitu ya, paralel. Oke, lanjutkan ya teman-teman semua. Kemudian ada pun tips lancar kuliah online ya. Mindfulness. Kan harus punya skala prioritas, tentukan dulu ya bahwa kuliah itu memang penting. Sama seperti kita bekerja ya, ataupun berkegiatan di luar pekerjaan gitu ya. Aware dengan Pertemanan itu skala prioritas berarti kuliah juga ya. WhatsApp group. Oke, ini suara saya tidak terputus ya? Jelas? Tidak. Jelas, lancar, Pak. Jelas. Aman, Pak. Jelas, Pak. Lancar. Alhamdulillah. Bagus banget, Pak. Kemudian juga mindfulness ya, artinya rekan-rekan setelah melakukan setting skala prioritas dalam perkuliahan, rekan-rekan harus punya mindset bahwa saya memulai dengan KRS pengisian semester ganjil, maka saya harus akhiri semester ganjil dengan baik. Jadi kalau rekan-rekan itu mengambil seluruh mata kuliah di semester ganjil, misalnya totalnya 20 SKS gitu ya. Saya berharap secara pribadi rekan-rekan harus bisa menyelesaikan apa yang dimulai. Jadi lulus semua mata kuliah yang sudah diambil di KRS gitu ya. Kemudian fokus, rekan-rekan harus bisa punya sebuah mindset gitu ya, bahwa fokus dalam perkuliahan itu penting gitu ya. Bahwasannya rekan-rekan saya paham bekerja semua, kita sama-sama bekerja ya rekan-rekan, tapi fokus di perkuliahannya juga menjadi penting ya. Karena kalau rekan-rekan ingin tepat waktu lulusnya 3,5 sampai 4 tahun, ya rekan-rekan harus fokus. Bisa menyelesaikan tugas, UTS, UAS. Dan harus termotivasi ya teman-teman semua ya, karena kuliah online itu memang menurut saya sangatlah challenging ya. Jadi nggak bisa dikatakan mudah ya rekan-rekan, karena Unsia itu kan dengan metode namanya Guided Online Fully Learning, GOFL gitu ya. Ini istilah yang kita gaungkan di semester ini gitu ya, bahwa perkuliahan yang sifatnya itu terpandu ya, guided gitu. Kita tidak seperti kampus-kampus open source gitu ya, ataupun open learning seperti kampus misalnya UT gitu ya. Kalau UT memang retensinya antara mahasiswa masuk keluarnya tidak bisa kita kontrol gitu ya. Tapi kalau teman-teman di Unsia dengan terminologi guided, dipandu gitu ya, artinya rekan-rekan semua, iya, dari awal perkuliahan hingga selesai perkuliahan itu terpandu gitu ya. Ada dosen pembimbing akademik di situ, ada dosen pembimbing tugas akhir, ada saya, ada sekretaris program studi, itu yang siap 24 jam membantu ya kendala-kendala perkuliahan yang teman-teman hadapi. Gitu ya. Kita dosen-dosen di manajemen itu, dosen tetapnya adalah wali ya, orang tua rekan-rekan semua di kampus Universitas Siber Asia berarti ya.
Jadi tolong rekan-rekan bisa selalu berkonsultasi, berkomunikasi dengan dosen-dosen pembimbing akademik juga ya, pembimbing tugas akhir, itu dengan sopan, dengan baik gitu ya. Artinya apapun apa tantangan yang dihadapi dosen-dosen di manajemen ini adalah wali ya, orang tua teman-teman semua di Unsia gitu ya. Kemudian harus selalu aware ya, harus selalu notice ya semua informasi yang diberikan mengenai perkuliahan ya, karena informasi perkuliahan online itu kan dari sosial media ya. Kalau kita ada LMS, ada juga WhatsApp, ada Telegram, ada Instagram. Nah, semua informasi itu dari sosial media gitu ya. Ya, kita memang kampus full online nih gitu ya rekan-rekan ya. Ya, informasi yang kita bagikan ya berasal dari sosial media pastinya ya. Kalau kampus konvensional kan informasi itu rekan-rekan dapatkan harus datang dulu ke kampus ya. Kalau kita sudah menggunakan berbagai platform ya, sarana prasarana yang menunjang perkuliahan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jangan lupa rekan-rekan, ini saya berikan kontak ya, helpdesk keuangan, ada Kak Dimas dan Kak Anissa, ada emailnya juga, keuangan@unsia.ac.id. Saya minta rekan-rekan apabila sempat rekan-rekan itu cuti lapor maupun cuti tidak lapor, kemudian mau aktif kembali ya di semester ganjil, langkah pertama yang rekan-rekan harus lakukan adalah coba komunikasikan ke pihak keuangan ya. Jadi kalau cuti lapor tentunya kan ada surat ya, kemudian tentunya biayanya berbeda dengan cuti tidak lapor gitu ya, ada denda ya kalau tidak salah ya. Ini yang saya ketahui, cuti tidak lapor tuh artinya misalnya 2 semester betul-betul Itu rekan-rekan nggak ada bensin. kabar gitu ya, ke dosen pembimbing akademik, ke sekprodi ataupun ke keuangan, sehingga ada akumulasi biaya terkait cuti tidak lapor tersebut gitu ya. Saya tidak tahu secara persis berapa biaya denda ya yang dikenakan apabila rekan-rekan itu cuti tidak lapor ya. Rekan-rekan bisa konsultasikan ke keuangan Unsia dulu terkait semua tagihan tunggakan lah ya. Jadi tolong bisa dikomunikasikan ke keuangan ya. Nanti setelah rekan-rekan itu melunasi semua tunggakan, kewajiban, rekan-rekan bisa nanti mengisi KRS. Nanti mengenai mekanisme pengajuan KRS, saya bagikan di slide berikutnya ya. Jadi rekan-rekan tentunya juga wajib konsultasi ke dosen pembimbing akademik ya, yang akan mereview dan memvalidasi KRS. Teman-teman semua dosen pembimbing akademik ya. Di sini ada yang belum tahu dosen pembimbing akademiknya? Sudah tahu semua ya? Sudah, Pak. Sudah tahu. Pak. Sudah, Pak. Sudah tahu ya, jangan sampai nggak tahu. Kemarin ada informasi, mungkin mahasiswanya ya cenderung kurang aktif ya dalam perkuliahan, sehingga begitu ada survei mengenai pelaksanaan perkuliahan semester genap, dia nggak tahu dosen pembimbing akademiknya siapa gitu ya. Kami tidak mengharapkan ya, rekan-rekan bisa cek di Siakat siapa dosen walinya, dosen pembimbing akademiknya. Itu ada di bagian KRS ya, kartu rencana studi, itu di atas ada tuh dosen PA-nya siapa, pembimbing akademiknya ya. Di sini ada pembimbing akademiknya saya. Saya, Pak. Saya Pak. Ayo, Pak. Iya, Pak. Banyak ya. Jadi, Pak. Oke, Pak. nanti diajukan KRS-nya, teman-teman semua nanti kita review, kita validasi ya. Oke, Baik, Pak. saya lanjutkan. Nah, ini ya, saya berikan tutorial ya, teman-teman semua. Bagaimana mengisi KRS semester ganjil ya. Bisa diperhatikan, ini tahapannya sederhana sebenarnya ya, hanya terdiri dari 4 step ya, kurang lebih 4 langkah. Nah, ini terkait fitur-fitur yang sudah diupdate di Siakat Unsia, fiturnya mungkin ada yang berbeda gitu ya tampilannya, tapi secara substansi harusnya step-stepnya sama gitu ya. Mungkin ada upgrade mengenai fitur-fiturnya, tapi ini diperhatikan ya teman-teman semua, bagaimana langkah-langkah mengajukan dan mengisi KRS gitu ya. Karena kan tentunya tadi
Syarat pertama harus bisa melunasi kewajiban ya, di semester ganjil, sehingga ada biaya UKT di situ ya, ada juga biaya bimbingan nanti tugas akhir bagi rekan-rekan semua yang mengambil TA. Itu ada nanti ya. Jadi nanti kita pastikan ke pihak keuangan ya. Nah, ini langkah pertama masuk ke menu akademik ya, lalu menu pengisian KRS, lihat tuh. Gitu ya. Ini tampilan siakat mahasiswa ya, teman-teman semua ya. Mungkin ada upgrade sekali lagi, berbeda Pak Wahyu fiturnya, ya tapi kurang lebih sama lah ya, teman-teman semua ya. Jadi secara substansi sama sebenarnya ya. Saya lanjutkan, ini step kedua ya. Nah, rekan-rekan diminta untuk susun KRS sekarang tuh. Ada tombolnya ya, tuh susun KRS sekarang. Ini untuk pengisian kartu rencana studi ya. Saya lanjutkan. Step ketiga, nah ini cara mengisi KRS. Kemudian pilih mata kuliah dengan cara di checklist. Jika sudah maka klik tombol simpan KRS. Rekan-rekan semua, saya berharap nanti rekan-rekan dalam mengisi KRS tolong gunakan web base ya, laptop ya. Jangan menggunakan smartphone ya rekan-rekan semua dalam mengisi KRS. Artinya saat rekan-rekan itu sudah eligible bisa mengisi KRS gitu ya. Itu kalau bisa gunakan PC atau laptop gitu ya, agar tidak terjadi namanya ya kendala-kendala ya. Biasanya ada yang mengisi KRS dengan smartphone, kendala-kendalanya saya sudah simpan KRS-nya Pak Wahyu, ternyata ada mata kuliah yang tidak tersimpan nyatanya kalau menggunakan smartphone ya mengisi KRS-nya. Jadi kami mengharapkan, saya menghimbau gitu ya, rekan-rekan mengisi KRS di laptop atau PC ya, jadi web base. Bisa teman-teman semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Punya laptop Aman, Pak. Bisa, Pak. Aman. atau PC? Paknya. Kalau misalnya Ada, Pak. masih belum punya gitu ya, rekan-rekan bisa minjem temennya deh, atau kerabat gitu ya, Baik, atau Pak. orang tua gitu, untuk bisa ngisi KRS ya. Karena sekali lagi kalau rekan-rekan mengisi KRS melalui smartphone, biasanya kendala-kendala yang dihadapi itu banyak, yaitu yang paling krusial, rekan-rekan tidak tersimpan KRS-nya atau mata kuliah gitu ya, mata kuliahnya tidak tersimpan. Jadi tolong menggunakan laptop atau PC. Oke, saya lanjutkan. Oh, cuma 3 step ya, 3 langkah ya rekan-rekan semua ya, jadi mudah kok. Nanti saya pandu ya mata kuliah apa yang rekan-rekan bisa isi ya di semester ganjil ya, dengan mempertimbangkan banyak aspek ya, mulai dari status rekan-rekan itu di semester berapa harus tahu, rekan-rekan masuk di tahun berapa, periode berapa, semester berapa, itu harus tahu. Kemudian hasil studi juga dipastikan ya, karena ini semester ganjil, fokus pada mata kuliah di semester ganjil. Apabila ada mata kuliah mengulang di semester ganjil sebelumnya, nah itu wajib diulang di semester ini. Nah, ini ada dosen PA sebagai wali ya, rekan-rekan yang akan mereview dan memvalidasi pengajuan KRS. Ada 6 dosen ya, ada Pak Joko, Bu Rati, saya, Pak Farid, Pak Dr. Yusuf, dan Bu Pustika ya. Ini saya berikan email dan kontak nomor HP-nya ya, bisa dihubungi ya teman-teman semua ya. Adapun tugas dosen pembimbing akademik secara gambaran umum gitu ya, dosen wali, dosen pembimbing akademik itu yang akan membantu proses perkuliahan. Dari rekan-rekan itu masuk di semester 1, kuliah di Prodi Manajemen, Unsia, hingga rekan-rekan lulus. Nah itu fungsi utama dari pembimbing akademik. Tupoksi utama ya, rekan-rekan semua ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, adapun ekosistem pembelajaran kita gitu ya tadi ya, dengan fully online guided learning ya, FOGL ya, itu ada Siakat dan LMS. Ini 2 platform, 2 sistem, ekosistem pembelajaran yang harus kita pahami betul. Kalau secara gambaran besar, LMS itu adalah seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari kegiatan perkuliahan, assessment, forum diskusi, kemudian kegiatan Zoom, itu adanya di LMS ya.
rekan-rekan semua ya. Nah, kalau di Siakat itu biasanya rekan-rekan bisa melihat, pertama bisa menggunakan fitur Siakat itu untuk pengisian KRS, kan gitu ya. Kemudian konsultasi ke dosen pembimbing akademik, melihat kurikulum sebenarnya ada, melihat transkrip, melihat hasil studi, mengisi KRS tadi ya sudah ya. Kemudian apalagi mengajukan cuti itu kan ada template-nya di situ ya. Nah, itu semuanya ada di Siakat. Ya, rekan-rekannya ada 2 ekosistem berarti kita. Saya lanjutkan sistem pembelajaran ya. Tentunya tadi fully online guided learning ya. Ada project assessment, assignment gitu ya. Ada di situ bisa berupa kuis, bisa berupa apa ya, bentuk pengerjaan tugas kelompok ataupun individu ya, yang tentunya berbasis luaran ya, atau melakukan review artikel gitu ya biasanya ya. Nah, tentunya juga dalam 16 sesi perkuliahan secara apa eh, terbina ya, artinya tadi guided gitu ya. Itu rekan-rekan punya hak gitu ya untuk bisa hadir dalam Zoom, Vicon itu 8 kali, dosen minimal 8 kali, 7 kali sampai 8 kali ya, dosen punya kewajiban untuk memberikan fasilitas pendampingan berupa Vicon ya. Nah, rekan-rekan saya harapkan setiap Bapak Ibu dosen mengadakan forum-forum Vicon, video conference, saya berharap rekan-rekan hadir ya. Jadi untuk bisa pendampingan pendalaman materi dan juga interaksi yang lebih dalam gitu ya dengan dosen-dosen. Dan juga rekan-rekan bisa tanya jawab dengan dosen gitu ya, karena harus dimanfaatkan ya fasilitas Vicon ini ya oleh teman-teman semua agar materi yang terserap itu lebih optimal ya dibandingkan rekan menggunakan media pembelajaran secara asinkron gitu ya, melalui forum, melalui video pembelajaran, review. Nah, itu juga bentuk metode pembelajaran, cuman kita fokus kalau bisa rekan interaksi tatap muka itu ditingkatkan ya melalui Zoom ya, Vicon. Ini suara saya masih terdengar nggak teman-teman semua? Masih, Masih, Pak. Masih, Pak. Oke ya. Jelas, Pak. Aman, Pak. Mata kuliah yang dibuka di semester ganjil ya. Ini perhatikan ya teman-teman semua. Ini bisa di screenshot, tentunya juga saya nanti akan bagikan ya rekaman dan PPT-nya, tapi ini harus dipahami betul. Ini semester 1, kelas MJ 101. Di Siakat per hari ini saya sudah buka mata kuliahnya. Rekan-rekan bisa lihat nanti ya, mata kuliah apa yang tersedia. Nah, agar tadi kita guided online fully learning gitu ya, artinya semua itu terpimpin ya, terbina gitu ya, terpandu. Nah, terpandu ya istilahnya ya, terpandu. Jadi untuk semester 1-2 sekali lagi ini masih paket ya perkuliahannya, nggak boleh 24 SKS sesuai dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Maka rekan-rekan bisa ngambil mata kuliah di semester 1 itu 19 SKS. Ini keliru ya. Harusnya 19 bukan 18. Ini untuk angkatan 10. Ada di sini angkatan 10 reguler? Ada nggak? Atau 9 ya? Yang terakhir kemana 9 atau 10 ya? Yang baru 1 semester? Ada Pak, saya angkatan 10. 10 ada ya, Mas Reza? Iya, Pak. Oh iya. Nah ini ya Mas Reza sudah hadir ya. Jadi mata kuliahnya harus diambil ini dulu ya Mas Reza ya. Jadi Iya, difoto. Jadi ini ada mata kuliah bahasa Inggris, ICT literasi, supply chain ya, rantai pasok, ekonomi mikro, pengantar teknologi informasi, pengantar akuntansi 1, dan matematika ekonomi bisnis. Saya minta rekan-rekan coba isi dulu dengan kode kelas MJ101 ya. Wajib dipenuhi dulu, baru nanti setelah penuh 60 peserta, 60 mahasiswa, kita buka ke kelas selanjutnya, MJ102. Semua kelas itu sama saja rekan-rekan, gitu ya, nggak perlu rekan-rekan menunggu kelas selanjutnya dibuka. Kalau bisa segera
Rekan kalau sudah mau isi KRS, mengetahui kelas-kelasnya, rekan-rekan bisa buka siakat gitu ya. Ya sudah isi saja sesuai dengan paket mata kuliah semester 1. Jadi ini ada kode kelasnya, rekan-rekan, nama kelas gitu ya. Tolong ini disesuaikan ya, sekali lagi kalau bisa diisi dulu kode kelas 101. Nah, kalau untuk teman-teman konversi, mata kuliahnya kan tersebar ya. Jadi bisa diabaikan nama kelasnya. Rekan-rekan fokus pada mata kuliah apa yang diambil di semester ganjil ini gitu ya. Kan sudah ada perencanaan ya studinya. Jadi diikuti berdasarkan mata kuliah apa yang ditentukan ya di dalam template perencanaan studi konversi. Abaikan nama kelasnya berarti kode kelasnya ya. Tapi kalau mahasiswa reguler wajib rekan bisa mengisi KRS dengan kode 01 dulu. Bisa ya rekan-rekan ya? Halo? Bisa, Pak. 01 sudah penuh, Bisa. 60 peserta, lanjut nanti kita buka di 102. Dengan mata kuliah yang sama, jumlahnya sama, SKS-nya sama, nama mata kuliahnya sama, gitu ya. Yang berbeda apa? Nama kelasnya saja dan dosennya biasanya. Gitu ya. Nggak apa-apa, tapi semua dosen di manajemen sama saja semuanya ya, teman-teman semua ya. Kita sudah tersertifikasi dosen ya. Rekan-rekan lihat di Instagram, ada informasi mengenai dosen-dosen Unsia sudah Serdos ya. Ada nggak Lihat, yang Pak. lihat Lihat, Pak. informasi? Lihat, Pak. Artinya apa teman-teman semua? Berarti kita sudah direkognisi sebagai dosen yang profesional, betul nggak? Betul, Pak. Meskipun online gitu ya, kita sudah diakui oleh Dikti ya, oleh Kemenristek Dikbud bahkan. Serdos sertifikasi dosen dari Ristek Dikbud ya. Itu ya. Alhamdulillah, Pak. Saya menjadi salah satu dosen ya dari 15 dosen yang sudah lulus Serdos, alhamdulillah. Itu berkat bantuan juga kontribusi dari teman-teman semua ya, karena saya sempat meminta rekan hadir dalam forum pendampingan ya, forum kemarin untuk video Serdos saya ya. Jadi terima kasih banyak ya rekan-rekan semua ya. Ada yang hadir kemarin Sama-sama, Pak. di kelas manajemen keuangan ya, kita adakan Hadir, webinar Pak. untuk Hadir, Serdos. Pak. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Ya, sukses, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Ya, itu ada total dosen manajemen yang sudah tersertifikasi dosen itu ada berapa ya? 5 ya, rekan-rekan semua ya. Ada saya, Bu Pustika, Bu Ratih, Pak Farid, Pak Joko ya. Betul nggak? Ada itu di Instagram ya. Rekan bisa lihat tuh di sosial media Unsia ya. Alhamdulillah. Pak. Jadi secara kompetensi, secara pedagogi, dosen di manajemen sudah terbukti ya, diakui gitu oleh Ristek Dikbud ya. Jadi rekan-rekan nggak perlu khawatir ya, kita sudah lolos dari sertifikasi dosen. Oke ya, terima kasih ya teman-teman semua. Lanjutkan. Nah, ini juga ada semester 3 ya. Jadi kelas MJ 301 dulu yang saya buka, paket mata kuliah ada 19 SKS ya. Atau 22 saya lupa. Rekan nanti bisa cek ya. Ini ada paket mata kuliahnya sama seperti semester 1. Kita tentukan dulu mata kuliahnya apa saja. Ini kan karena LDP Unsia ganjil ketemu ganjil, genap ketemu genap ya. Ini ada di sini teman-teman yang mau ambil semester 3. Saya nggak tahu angkatan berapa ya. Tolong dipastikan ya rekan-rekan ya. Ada. Ada ya. Untuk mahasiswa reguler terutama ataupun konversi juga ada pasti. Jadi ini paket mata kuliahnya ada berapa mata kuliah nih? 8 ya. Nanti saya jelaskan nih terkait bahasa Korea terutama ya teman-teman semua ya. Jadi ini paketnya kita buka 8 mata kuliah, berarti 22 atau 24 SKS ya totalnya. Itu rekan-rekan sama, kita buat kesepakatan ya. Ini karena sudah dibuka kelasnya MJ 301, tolong tidak perlu saling tunggu, rekan-rekan bisa segera isi kode kelas MJ 301. Kalau kuotanya sudah penuh, 60 peserta, 60 mahasiswa, lanjut ke 302 nanti saya buka. Ada yang sudah cek belum di siakatnya? Mata kuliah sudah muncul?
Sudah belum? Belum bisa. Izin Pak, untuk yang semester 3 Bisa, belum ada Pak. Belum. Semester 3 belum muncul. Semester 3 sudah. Belum dicek Pak. Belum muncul. Sudah. Coba sebentar saya cek dulu. Nanti ya. Kita coba cek di Siakat ya, teman-teman semua ya. Setelah pemaparan Pak, ini. semester 5 juga belum muncul. Di Siakat sudah itu harusnya. Coba dicek nanti. Nanti saya buktikan ya. Saya belum, Pak. Semester Belum 5-nya ya? belum muncul. Belum muncul masih semester. Mata kuliahnya banyak gitu yang dibuka, bener nggak? Di Ini Siakat belum ya. ada Pak. Semester 5 belum ya, Pak? Di sini masih keterangannya lima belum ini. dibuka atau sudah ditutup. Jadi Oke, nanti saya pastikan ya. Harusnya sudah dari saya. Nanti tinggal mungkin masih dikunci ya, teman-teman semua belum bisa ngisi KRS dari akademik. Nanti saya pastikan dulu ya. Tapi dari saya sih sudah tambahkan mata kuliahnya. Semester 1, 3, 5 mata kuliah metode penelitian di semester 6 saya buka, 7 semester 7 dibuka, semester 8 tugas akhir. Gitu ya. Itu sesuai dengan LDP ya, Learning Design Process Unsia. Nah, ini ya, ada pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, ini MKDU ya. Kemudian ada manajemen SDM 1, digital marketing, manajemen operasional 1, manajemen keuangan 1, statistik ekonomi dan bisnis 2. Jadi dari SDM 1, digital marketing, operasional 1, keuangan 1, statistik ekonomi bisnis 2, ini mata kuliah wajib yang harus diambil. Nah, sisanya ada kewarganegaraan dan agama itu mata kuliah dasar umum. Dan ada mata kuliah pilihan ya. Ini MKDU juga bahasa Korea. Rekan-rekan itu tidak perlu ambil semua mata kuliah di semester 3, pilih. Misalnya rekan-rekan mau ambil saya tidak mau ambil kewarganegaraan Pak Wahyu, mau ambil bahasa Korea silahkan. Tapi pendidikan agama juga meskipun MKDU tapi wajib diambil ya. MKDU nih klasterisasinya. Dan SDM 1, digital marketing, operasional 1, keuangan 1, statistik ekonomi bisnis 2 ini wajib diambil. Nah, ini kayak opsional nih. Rekan-rekan bisa pilih antara bahasa Korea atau kewarganegaraan. Pilih salah satu aja. Jangan dua-duanya ya, rekan-rekan ya. Paham? Halo? Paham. Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Kalau rekan-rekan Pak Wahyu, saya nggak mau ambil bahasa Korea, ya sudah kewarganegaraan saja. Ya, itu untuk semester 3, saya lanjutkan. Semester 5, nah ini mata kuliahnya ya. Ada berapa nih? 3, 8, 7. 7 mata kuliah ya. Sama ketentuannya, saya minta rekan-rekan untuk mengisi kelas MJ 501 dulu. Gitu ya. Nah, ini selanjutnya kalau kuotanya sudah penuh, 60 orang, kita buka baru ke kelas selanjutnya 502. Ini hanya nama kode kelasnya ya. Nah, untuk mata kuliah hukum bisnis, digital inovatif entrepreneurship, manajemen resiko, akuntansi biaya, perpajakan, e-commerce bisnis, sistem informasi manajemen. Ini wajib diambil. Jangan ada yang terlewat ya, rekan-rekan semua. Misalnya Pak Wahyu, saya kemarin sempat terlewat, saya ambil mata kuliah di semester 7. Saya belum ada mata kuliah yang belum saya ambil di semester 5. Ini bisa diambil sekarang. Jadi jangan terlalu loncat-loncat jauh gitu ya rekan-rekan ya, meskipun kita buka semua ya mata kuliah semester ganjil, tapi rekan-rekan harus terpandu tadi. Rekan-rekan ini statusnya di semester berapa, kemudian dicek dulu transkripnya, hasil studinya, apakah ada mata kuliah yang mengulang nilai D atau E. Kalau ada di semester ganjil, ini kesempatannya rekan-rekan mengulang. Meskipun kemarin semester antara kita buka nih, mata kuliah kita jaring. Ternyata ada juga yang teman-teman menunggu di semester reguler, semester ganjil. Ya ini kesempatannya untuk bisa diulang ya. Paham teman-teman semua? Paham Pak. Paham, Pak. Paham ya. Nah ini ada berapa? 7 ya mata kuliah ya. Tolong diambil bagi teman-teman yang sudah masuk semester 5 berarti ya. Ada di sini teman-teman semester 5? Ada, Pak. Ada Pak. Ada Pak. Nah, ini di screenshot ya teman-teman, diisi KRS-nya ini nih. Paket dulu aja. Kalau misalnya, oh saya bisa 24 SKS Pak Wahyu, ada 2 SKS nih, bisa diambil dong di semester 7, silahkan. Ada etika bisnis saja semester 7 ya. Bisa rekan-rekan ambil 2 SKS ya di situ. Untuk sebagai percepatan lah ya di semester reguler, ambil aja ya teman-teman semua ya. Tapi dengan mempertimbangkan tadi IPK ya,
Kalau bisa di atas 3,5, baru rekan-rekan bisa ambil akselerasi tuh mata kuliah di semester berikutnya 2 SKS gitu ya, untuk bisa melengkapi 24 SKS gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ada semester 7 ya, kelas MJ 701. Nah, ini udah wajib mata kuliah peminatan ya, mata kuliah khusus wajib program studi. Itu ada kode kelasnya sama ya, MJ 701 dulu saya buka. Apabila kuota kelas penuh, kita buka MJ 702. Gitu ya, nanti menyesuaikan kondisi ya, dinamika yang ada ya, karena memang ada tambahan dari teman-teman konversi. Jadi gini teman-teman semua, saya berikan informasi ya terkini bahwa hingga semester ganjil ini mahasiswa baru yang masuk itu 1.200, tersebar dari mahasiswa reguler dan lebih banyak konversi. Jadi kalau nanti rekan-rekan semua itu merasa, oh ini kok kode kelasnya jadi nggak seragam ya, acak, nggak masalah. Teman reguler juga ya, teman-teman reguler, karena misalnya ngisi KRS, oh udah penuh, tapi kalau bisa dibuat seragam dulu. Karena kenapa rekan-rekan? Karena kita ini kan nggak ada standar ya, artinya belum ada ketentuan yang jauh membahas mengenai ini khusus kelas reguler loh, kelas konversi, enggak. Kita